tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh, enggak, kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Jadi kita tuh anak-anaknya tuh suka cerewet gitu, suka apa, suka selalu jadinya jadinya kayak kayak kesel, kayak marah karena maksudnya dong kalau sakit di kalau sakit di apa di kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain rajin-rajin, check up atau apa gitu, karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung, dan juga apa, penyubatannya itu yang 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 kiri sama yang belakang itu udah katanya udah lama gitu. Cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama teman-temannya, jatuh di kamar mandi, kesempoyongan gitu, lemas katanya. Ternyata penyumbatan yang di mana, yang di tengah apa di mana gitu. Terus dan itu yang utamanya katanya, jadi harus hari itu di ring, dipasang ring. Dan akhirnya dipasang ring hari itu juga. Aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu, kayak gitu. Tapi memang abah udah pernah sempat operasi pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga taunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat itu kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau abah mungkin dianggapnya gampang gitu. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa katanya, pingin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Oh bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU, nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin disangkanya kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang bungsu Muhammad ke sini, terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik, kok nggak bisa, apa sih gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan, kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, nggak mau gitu, bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan. Dia ketok ngegedornya kayak apa, tahu apa. Kenapa? Pak yang sabar ya Pak, Abah sudah berpulang. Hah?
Abah udah pulang. Abah siapa? Saya pakai nanya lagi, Abah siapa? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja gitu. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung, dan ke sini udah ada ternyata gitu. Terus mungkin Abah seperti apa sih belakangan belakangan tim ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jenazah, dan sudah ditutupin kafan, udah pokoknya cuman tinggal nunggu pagi untuk dimandikan jam 9. Jadi aku cuman aku cuman menerimakan takdir apapun itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusia ya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerimakan takdir, dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya, dan menjadi husnul khotimah, itu aja. Bisa jangan kayak firasat apa mungkin obrolan malam terakhir apa sama Mas? Aku tuh nggak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini yuk, biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja, atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini nih mau bukber. Terus kata teman aku gini, ada juga tadi, karena bukan kayak temannya, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga, orang kita juga Arab Bogor sini juga. Dia bilang, Zar, kan manggilnya Zar itu, Zar, coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam-hitam, ini hitam-hitam beneran katanya gitu. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya Arab perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu. Aku nggak kemana-mana pemikirannya gitu. Ada pesan atau jangan dari ayah, nah jadi mungkin selalu diingat. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja, tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengar berita ini, langsung tuh aku langsung, ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, nah, dokternya apa gini, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin, yang apa, yang gitu, oh iya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Jadi kita jadi nggak pernah ada yang kayak semacam wejangan atau apa tuh, jarang disampaikan yang gitu-gitu tuh. Tapi kan bisa dikatakan kayak dirimu nggak pernah cerita di media sosial pun, nggak pernah cerita ke temanku, mungkin nggak pernah cerita kan? Aku pas keadaan lagi bukber juga saat itu sama teman-teman yang lain, lagi ada grup yang lain, itu adik aku telepon video call kayak gini. Aku langsung baca dulu, oh kenapa. Jadi sambil ngobrol tuh, makanya teman-teman tadi yang datang, pantesan pas kita udah pada selesai mau pulang tuh kamu mukanya beda katanya, kayak orang lagi bingung, lagi mikirin apa gitu. Padahal aku lagi nyimak adik aku ngomong, Abah gini gitu. Aku cuman yang, oh ya udah cepetan, itu harusnya gimana, supaya nggak ditunggu. Aku tuh kalau ada orang sakit, bukan cuma sakit lah, apapun itu nggak suka yang bertele-tele gitu. Udah aja langsung supaya selesai, apalagi orang sakit gitu. Abah meninggal usia di berapa Ki?
Abah itu di usia ke-67 sekarang itu. King Abah kan pasti setiap Ramadan itu pasti punya doa khusus ya buat Iya. gitu. Sempet nggak King tuh nerima doa Abah di Ramadan ini apa? Doa di Ramadan itu kalau aku tuh selalu selalu bilang sama Abah kepada keluarga semuanya gitu ya, baik ke Abah, ke Mama, ke adik-adik, aku selalu bilang bahwa aku tuh pengen sama seperti keluarga-keluarga yang lain pada umumnya, yang mereka bisa pergi umroh bareng-bareng, mereka bisa pergi jalan-jalan vacation sama-sama tanpa ada A, B, C, D gitu. Tapi mungkin Tuhan punya aturan lain gitu ya. Jadi Tuhan tuh yang tahu yang mana yang paling terbaik. Dan aku selalu bertanya gitu, kenapa aku tidak bisa seperti itu gitu. Jadi selalu ada kendalanya gitu. Ya, jadi aku nggak bisa memaksakan kalau memang bukan takdirnya. Kan apa-apa tuh walaupun kita udah siap, udah apa, kalau belum takdir tuh ya nggak nyampe-nyampe udah. Jadi di sekarang itu di tahap yang ya udahlah, mungkin memang nggak semua yang lu lihat lu harus nyampe gitu, harus seperti itu. Mungkin Tuhan punya cara lain gitu, kayak gitu. Bagaimana? Ada tahlilan nggak sih? Ki? Nah? Ada tahlilan nggak sih? Enggak, kalau kita di adat istiadat kita nggak ada tahlilan. Mama sendiri kondisinya gimana? Kalau Mama itu alhamdulillah, maksudnya kita sebagai anak memberikan nenangin ya. Kalau aku tuh dan Mama itu tipikal orang yang dia bisa menenangkan dirinya sendiri. Dia punya kontrolnya tuh jauh lah, kita anak-anaknya juga nggak nyampe ya. Tapi Mama tuh punya ini sendiri, bahkan dia dengan walaupun kita tahu perasaannya seperti apa, tapi dia mendoakan, dia ngebacain surat-surat segala pokoknya untuk Abah. Jadi Mama walaupun kita paham apa perasaannya, tapi kan dia bisa menyembunyikan itu dan dia bisa ngasih tahu kepada anak-anaknya bahwa itu yang terbaik gitu loh, dan itu takdir dari Allah seperti itu. Berarti lebaran tahun ini kan pasti ujian cobaannya besar ya, berarti Abah nggak ada di lebaran tahun ini. Itu dan itu yang yang aku nggak masuk, yang nggak habis pikir tuh 2 tahun berturut-turut. Kan tahun lalu aku yang sakit gitu ya, tahun ini Abah yang nggak ada. Jadi ya aku cuman ya ngikutin apa yang Allah mau aja gitu. Karena apa sih yang aku bisa lakukan, apa yang bisa kita lakukan kalau udah takdirnya begitu, ya mau diapain gitu. Tadi di makam Abah juga nggak ada tabur bunga, itu emang tradisi atau gimana sih mungkin? Kalau ada orang yang kebetulan di adat istiadat kita itu di Arab tuh biasanya ada yang pakai bunga, tapi rata-rata di kita itu biasanya enggak gitu. Nah, tapi itu balik lagi ke keluarga masing-masing ya. Itu kan kebiasaan masing-masing. Kalau mereka mau pakai ya bisa, kalau enggak ya enggak gitu. Doa mungkin Ya sekali lagi saya mewakili keluarga besar kepada pemirsa, kalau selama tayangan dari dulu mungkin Abah saya ada salah-salah dalam berbicara atau ada tingkah lakunya yang mungkin kurang berkenan dari dulu yang pemirsa tahu ayah saya, mudah-mudahan bisa dimaafkan apapun yang menjadi kekurangannya, dan semoga Allah memberikan lapang kuburnya, diterangkan kuburnya, menjadikan jannah husnul khotimah, doa yang paling tinggi untuk Abah, mudah-mudahan insyaallah, amin ya rabbal alamin.